dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, Cici mau tanya, siapa yang dulu pernah berbohong? Cici dulu pernah berbohong. Hehehe. Adik-adik gimana? Pernah nggak? Ayo. Pasti semua itu dulu pernah berbohong. Tapi Cici mau tanya, siapa di sini yang mau belajar untuk nggak bohong lagi? Cici, adik-adik juga ya, supaya kita bisa menjadi contoh untuk anak-anak Tuhan yang lain. Setuju? Setuju Cici, karena bohong adalah tindakan dosa yang melukai hati Tuhan. Cici mau jadi anak Tuhan yang baik. Adik-adik juga mau kan? Yuk sama-sama kita angkat lagu ini. Kita berdiri ya, pasang muka yang paling mulia. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita angkat pujian Mata Tuhan Melihat. Dan tetap semangat ya adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Untuk memberkati firman Tuhan, saya persilakan kepada lo selanjutnya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya semuanya? Aku yakin dan percaya kita semuanya dalam keadaan baik. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa ya. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan saat ini mau mendengarkan firman-Mu.
Tolong kami, lembutkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk semuanya. Saat ini kita akan menyaksikan tayangan video di bawah ini. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, adik-adik, kita sudah melihat cerita tentang Kain dan Habel. Kita sudah menyaksikannya bersama-sama. Apa yang terjadi dengan Kain? Kita melihat di dalam kitab Kejadian 4 ayat yang ke-5. Di situ Kain mempersembahkan korban persembahannya, di mana korban persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan daripada adiknya diterima oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan Kain dalam hal ini? Hatinya panas sekali, dia cemburu, dia iri hati sama adiknya. Apa yang dilakukannya itu membuat dia memanggil adiknya. Dia memanggil adiknya untuk pergi ke padang. Di sana dia sudah merencanakan satu hal yang sangat-sangat jahat, yang akan melakukan pembunuhan kepada adiknya. Di dalam Kejadian 4 ayat 8, Kain memanggil Habel ke padang dan dia melakukan satu perbuatan yang sangat jahat sekali, yaitu dia membunuh adiknya.
Mengapa dia harus membawanya ke padang? Karena dia berpikir kalau dia membawa ke padang tidak ada orang yang tahu bahwa dia melakukan kejahatan yang luar biasa. Tapi adik-adik, kita ingat apa yang dilakukan oleh Kain itu ada yang melihat. Mungkin Adam dan Hawa tidak melihat perbuatan anaknya, tetapi yang melihat perbuatan Kain siapa? Tuhan sendiri. Situ kita melihat apa yang dilakukan oleh Kain, kejahatan yang dilakukannya. Dia sudah iri hati, dia sudah cemburu, bahkan dia sudah membunuh. Dan satu hal lagi yang dia lakukan, kejahatan yang sangat-sangat besar. Ketika dia setelah membunuh adiknya, di dalam Kejadian 4 ayat ke-9, Tuhan bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah adikmu?" Apa jawaban daripada Kain, adik-adik? Kain katakan, "Saya tidak tahu di mana adik saya. Saya bukannya yang menjaga adik saya." Wah, kita tahu di situ Kain sudah melakukan apa? Kebohongan yang besar. Dia sendiri sudah tahu bahwa di mana adiknya saat ini. Adiknya sudah mati ya. Yang dia sudah membunuh adiknya. Tetapi jawabannya kepada Tuhan, "Saya tidak tahu di mana adikku." Nah, adik-adik, kita melihat di sini Kain sudah berbohong kepada siapa? Kepada Tuhan. Kebohongan yang dilakukan Kain itu merupakan perbuatan yang jahat. Kebohongan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Apa akibatnya daripada kejahatan yang dilakukan Kain? Kebohongan yang dilakukan oleh Kain, dia diusir, dia dihukum oleh Tuhan, dia tidak boleh tinggal lagi di tempat itu. Dia menjadi seorang pelarian. Akibat kebohongan yang dilakukan oleh Kain, dia mendapat hukuman dari Tuhan. Bagaimana dengan kita semuanya? Seringkali kita juga berbohong, bahkan menjadi kebiasaan berbohong. Kalau orang yang seringkali biasa berbohong, biasanya orang-orang akan memanggil dia, itu si pembohong datang, si pembual itu datang. Ayo adik-adik, biasanya juga kita pernah melakukan kebohongan di rumah. Nih, misalnya ya, kalau mama bilang, "Hai Tini, kamu sudah mengerjakan PR-mu belum?" Dari kamar si Tini bilang sambil memegang HP, "Ma, sudah, saya sudah mengerjakan PR saya." Tapi ternyata belum mengerjakan PR karena asik main HP. Dia pikir, mama saya tidak tahu juga saya sudah buat PR atau belum. Tini tidak sadar bahwa perbuatannya itu walaupun mamanya tidak tahu dia sudah berbohong, Tuhan yang melihat. Dia belum kerja PR, tetapi dia bilang dia sudah mengerjakan PR. Itu sudah namanya berbohong kepada orang tua. Nah, begini lagi ya. Kalau di sekolah biasanya kita berbohong. Seringkali adik-adik berbohong di sekolah bagaimana? Misalnya, "Tono, pinjam dulu pulpenmu ya. Saya lupa membawa pulpen." Si Tono punya pulpen begitu banyak. Saking pelitnya, dia katakan sama temannya yang meminjam, "Saya tidak punya pulpen." Itu namanya apa juga? Berbohong. Karena dia pelit, dia sambil berbohong. Dia bilang tidak punya. Nah, itu biasanya yang terjadi di sekolah sama orang tua. Kita melakukan kebohongan, kita berpikir, tidak ada yang lihat kita berbohong. Tidak ada yang tahu. Adik-adik harus ingat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, ya. Orang tua kita, teman kita yang mungkin tidak tahu kita sedang berbohong, tetapi ingat adik-adik, Tuhan melihat kebohongan yang kita lakukan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang hebat, bagaimana menjadi seorang anak Tuhan yang hebat? Kita harus selalu seperti Tuhan yang ajarkan, kita harus berkata jujur dan melakukan kejujuran itu. Karena jujur itu berarti tidak berbohong, tidak berdusta. Kita tahu ya, kalau berdusta itu, bapa pendusta itu adalah iblis. Kita harus melakukan kebenarannya ya. Di mana kita harus melakukan kejujuran itu? Di mana saja, kapan saja, ya, kepada siapa saja. Kita harus jujur sama siapa? Sama diri sendiri, juga sama orang lain, sama saudara kita, dan sama orang tua kita. Nah, apa
kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, bahkan kita juga disukai oleh orang lain. Dan hidup kita bagaimana? Hidup yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Marilah adik-adik kita berlaku jujur. Sulit nggak berlaku jujur? Ya, sangat-sangat sulit. Benar adik-adik, untuk jujur itu sangat sulit. Karena apa? Godaan itu biasa banyak datang kepada kita. Biasa kadang kita berpikir, tidak apa-apa ya, bohong sedikit aja, tidak apa-apa, nanti minta ampun lagi sama Tuhan. Itu godaan, hati-hati ya. Tuhan tidak mau demikian ya. Ketika kita jadi anak Tuhan yang hebat ya, ada godaan yang ada, kita harus banyak berdoa, minta Tuhan, Roh Kudus pimpin kita, mengingatkan kita agar kita selalu bersikap jujur ya, menyatakan kebenaran. Dengan hal itu kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Biarlah melalui pelajaran hari ini, firman Tuhan hari ini ya, mengingatkan kita untuk hidup senantiasa jujur di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk berkata-kata jujur dan melakukan kejujuran itu. Karena Tuhan mengajarkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu untuk hidup bersikap jujur dan dapat dipercaya. Tuhan Yesus memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan menghafal ayat hafalan. Untuk kelas tengah dan kelas balita, kita akan hafal ini di dalam kitab Amsal 11 ayat 3a. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Sekali lagi ya. Amsal 11 ayat 3a. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Sekarang untuk kelas besar lagi. Amsal 2 ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sekali lagi ya. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Demikian ayat hafalan kita. Dan hari ini kita tidak mempunyai aktivitas, tetapi Ose akan kasih tugas buat adik-adik ketika selesai menonton mengikuti ibadah online ini. Jika adik-adik merasa sudah beberapa kali melakukan kebohongan, kebiasaan melakukan kebohongan, baik itu kebohongan kecil ataupun besar, datang kepada Tuhan ya, berdoa, mengakuinya di hadapan Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan mengampuni kita dan Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang jujur. Dan hari ini juga Elsa akan mengajarkan satu yel-yel buat kita semuanya ya. Kita akan coba dulu ya. Sama-sama ya, ikuti Elsa. Aku anak Tuhan yang hebat. Aku mau berlaku jujur. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Aku anak Tuhan yang hebat. Aku mau berlaku jujur. Yes, yes, yes. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tadi kita juga sudah belajar untuk jujur dimanapun kita berada. Yuk adik-adik sama-sama kita mau katakan, aku mau jadi anak yang jujur. Satu kali lagi ya. Aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak
bersyukur boleh memuji-muji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, bagaimana seharusnya kami menjadi anak yang baik, saling mengasihi satu sama lain, kakak dan adik. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah melayani, Tuhan berkati. Kami terus berdoa, Tuhan berkati kami, beri kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menutup ibadah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.